103,4 FM Klik Radio, setiap alunan suara pasti ada cerita. Kamu bosan? Dengerin Kosan aja. Kosan kok didengerin? Ini beda. Kosan, komunikasi santai. Halo Beb, bisa antar aku ke UGD nggak ya? Ini mau lahiran. Hah? Siapa? Emang kamu hamil? Ih cepetan sini, udah nggak kuat. Apa? Kenapa? Jelasin dulu. Anjing. Kok kasar? Maksudnya anjing aku mau lahiran. Kembali lagi di 103,4 Klik FM. Halo Klikers, bersama saya El Mehmet di sini bakal nemenin waktu santai kamu di acara Kosan. Komunikasi santai. Sobat Klikers, siapa nih yang di sini dulu masa kecilnya suka melihara hewan atau sampai sekarang masih melihara kucing atau anjing di rumahnya? Nah, di episode kita kali ini kita akan bahas tentang hewan peliharaan. Oke, biar gak lama-lama, langsung gas aja. Welcome to Kosan. Komunikasi santai. Kosan. Halo Clickers, Adel Ripen di sini. Kali ini kita akan bahas tentang hewan peliharaan nih Clickers. Di sini saya sudah bersama konten kreator paling populer se-Jawa Barat. Mari kita sambut Mika Pengkor. Nah, Kak Mika di sini bakal bahas hewan-hewan apa aja sih yang worth it dipelihara di rumah Clickers kalian. Oke, langsung aja yuk ke obrolan kita bersama Mika Pengkor. Selamat datang di acara Kosan, Kak Mikael Pengkor. Gimana nih kabarnya hari ini? Selamat datang di Klik FM, Kak. Baik. Alhamdulillah. Tadi agak macet sih, cuma studionya ini nyaman banget ya. Jadi ya baiklah hari ini gitu. Oke, Kak Mikael Pengkor. Mungkin kali ini kita mau bahas tentang hewan peliharaan nih, Kak. Apa tuh? Maksudnya kan aku dulu juga pernah sih kalau hewan peliharaan pernah punya. Nah, kayak dulu tuh aku beli ayam warna-warni, tau nggak? Yang di SD gitu, yang jualnya keliling. Cuma nggak tahu kenapa itu ayam tuh jangka hidupnya pendek banget, cuma 2,5 jam kalau nggak salah. Habis itu ya meninggal gitu. Aku nggak tahu sih ngerawat yang salah apa gimana gitu. Oh, ayam warna-warni itu. Dulu sih aku juga pernah punya tuh, Kak. Ayam juga. Kalau soal ayam sih enggak ya, lebih ke burung. Sampai gede kok, sampai sekarang malah. Ini lagi aku bawa kebetulan. Salah ayam itu. Nah, jadi gini Kak, kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih dari teman-teman pendengar setia kita. Tugasnya Kak Mika tuh jawabin sekalian sharing-sharing juga tips-tips ngerawat hewan tuh kayak gimana. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak. Sejak kapan sih Kak Mika suka hewan peliharaan? Terus apa alasan Kak Mika mutusin untuk ngerawat hewan aja di rumah? Aku ya kalau kenapa hewan gitu kan, kenapa bandeng, kenapa hewan gitu kan, kok bandeng. Jadi karena dari kecil tuh aku suka banget sama hewan, karena kan hewan juga makhluk hidup yang lucu ya, ada beberapa yang lucu gitu. Jadi aku suka kayak hewan gitu, gemes awalnya tuh, tapi karena gemes itu jadi pengen ngerawat gitu. Oke, jelas sama proses merawat itu sendiri tentu nggak memberi makan aja ya Kak, mestinya ada proses menjaga juga. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara Kak Mikael Pengkor ini menjaga hewan peliharaan kakak supaya ada keyakinan di hati kalau hewan ini hidup sejahtera sama kita? Nah, itu tuh sebenarnya agak ribet ya, tapi aku jelasin simpelnya aja deh. Oke. Gini kan, hewan itu kan sama-sama makhluk hidup ya. Dia juga meskipun kita nggak ngerti bahasanya, dia juga pasti kayak merasakan emosi kayak gitu. Bener. Nah, itu tuh banyak banget kayak tanda-tanda hewan yang bisa nunjukin kalau mereka lagi seneng, mereka lagi bad mood gitu. Nah, kita juga selain kayak ngasih makan itu udah hal paling dasarnya lah. Nah, kalau kayak ngejaga itu kita mandiin, kadang kita rawat gitu. Nah, biar mereka seneng, nanti itu kita bisa paham gitu. Apa yang lagi mereka rasakan tuh kadang kita bisa paham, meskipun kita nggak ngerti bahasanya kan, nggak mungkin kan aku ngomong pelihara aku cuit gitu kan, nggak mungkin. Iya, Cuma kan ada Oke. apa body language-nya itu kelihatan lah. Benar. Jadi selama Kak Mikael Pengkor ini merawat hewan,
apa pernah sih ngalamin hewan yang dirawat terus mati itu Kak? Terus kalau udah mati, Kak Mikail pernah gak berspekulasi apa sih penyebab matinya itu sendiri Kak? Kadang-kadang ada ya beberapa hewanku yang pernah meninggal lah ibaratnya. Karena kan aku sayang banget hewan gitu kan. Nah, tapi yang bikin aku paling patah hati itu waktu kura-kura punya aku tuh meninggal. Oh, sedih. Iya kan dulu aku kura-kura kan di kolam gitu kan, ada banyak beberapa kura-kura, ya kura-kura. Terus dia tuh ternyata kan mainnya keluar kolam gitu kan, keluar kolam. Dia dimakan sama rubah punya aku. Astaga, oke. Terus gimana Oh tuh my Kak? god, rubah ya Iya, kayak. rubah. Rubah dari mana sih kak? Rubah itu dari Persia dia. Oh, Versi aja. bener banget nih. Coba teman-teman bisa cek di Google dari mana sih rubah itu. Ada banyak ya, ada yang dari Jepang sebenarnya. Cuma Emang karakteristik rubah tuh kayak gimana sih kak? rubah itu dia kayak apa ya? Anak kecil yang anak umur 5 tahun yang tengil. Dia tuh pintar, cuma dia tuh kayak iseng banget gitu loh. Nakal berarti ya Kak ya? Nakal, jahil. Oh kayak di Dora itu ya, rubah jangan mencuri ya. Swiper jangan mencuri. Oh iya, kenapa swiper itu rubah? Karena dia tengil. Nah, jadi kayak Curi waktu itu ya. kura-kura aku lagi apa? Lagi keluar kolamnya, Keluar kota. keluar kolam. Oh, keluar kolam. Oke. Kalau keluar kota yang punyanya dong. Oke. Asik. Terus. Jadi lagi keluar kolam terus dikira sama rubah aku tuh batu kok jalan gitu kan. Ternyata kura-kura dimakan lah. Waduh. Palanya di itu aduh aku sakit hati banget Kalau sih. aku sih sebenarnya ada pengalaman pribadi juga Kak. Jadi waktu itu sempat melihara burung kakak tua. Hmm. Kalau kakak kan waktu itu kura-kuranya dimakan rubah kan. Hmm. Kalau aku dimakan ruben. Wah, Ruben onsu lagi. Ruben Onsu ya. burung dara tuh. Oke. Oke. Nah, menurut penelitian nih kak, tingkat stres seseorang tuh bakal menurun kalau dia ngerawat hewan peliharaan atau main-main sama hewan peliharaannya. Bener nggak sih kak? Bener banget sih. Kalau aku nggak tahu ya secara studi gimana. Cuma secara yang aku rasain nih, kayak aku kan pulang kerja kayak jadi DJ juga kan aku kalau malam. Nah, jadi pulang kerja tuh kayak ngelihat hewan-hewan aku lagi pada akur di rumah, terus kayak lagi pada main gitu. Aku jadi tenang gitu, kayak abis kena hiruk pikuk langsung kayak main sama hewan-hewan aku. Oh, bener banget tuh Kak. Oke. Terus kalau semisal obrolan yang biasa kakak ceritain ke hewan peliharaan, biasanya tentang apa sih Kak? Tentang masalah hati, masalah ekonomi, masalah negara, mungkin NKRI kakak bahas juga. Enggak tuh, kan Enggak nanti ya nanti takutnya ada intel dari hewan gitu kan. Nah, kalau masalah ngobrol sama hewan tuh kadang aku suka agak childish gimana gitu ya, karena kayak hewan-hewan aku tuh kadang ada yang aku jadiin tempat curhat, ada yang aku dijadiin tempat mengeluh kayak di kerjaan atau di kehidupan aku ada masalah kayak aku ceritanya ke hewan gitu. Karena mereka itu nggak judgmental, mereka nggak bisa ngomong sama kita kan, jadi kita tuh nggak ngerasa dijudge gitu loh kalau sama hewan. Oh gitu. Kayak aku kalau ke rubah aku tuh sering cerita Rubah masih. ya masalah kerjaan, misalkan ada customer yang gimana atau iya gitu. Cocok rubah. ya Kak, kayaknya pribadi rubah itu sama kalau kita ngebahas kerjaan, kayaknya rubah nih temen yang cocok untuk Iya. kita curhatin. Emang kita nggak tahu dia merasakan apa, cuma kayak aku ngeliat rubah aku kayak gitu-gitu kayak ngedengerin. Tapi gitu. emang kalau aku pribadi ngeliat rubah itu vibes-nya kayak pekerja kantoran SCBD sih Kak. Cuman yang tengilnya. Yang tengilnya Iya, jelas. jelas. Iya. Nanti aku suruh ngelamar lah. Oke. Nah biasanya tuh kan ada nih kak yang sampai addict banget ngerawat hewan nih, sampai sayang banget tuh sama hewan daripada sama lawan jenisnya. Nah kakak nih masih suka manusia kan? 2017 aku pernah suka kura-kura. Oke Kak. Itu kalau aku pribadi sebagai announcer ya, aku di sisi aku acceptable aja sih. Karena itu hak ya. Iya, karena kan aku kan sendiri ya di apartemen, kan sendiri di apartemen isinya hewan semua kayak apa Iya, love language bener, aku bener. care sama hewan gitu. Kadang kan aku kan tidur kadang suka sama kucing. Oh sama kucing. Terus kalau tidurnya sama kucing, kura-kuranya gimana Kan dong? di kolam nggak mungkin aku tidurnya nyelam. Iya, basah dong. Basah. Oh, iya juga sih dong. Kak Adel. Tapi Iya enggak sih. sih, kalau untuk kayak feeling emosional aku masih tetap suka sama cewek sih. Cuma kalau ke hewan itu aku ngerasanya lebih deket ke adik kakak atau saudara yang kayak kita iya, karib banget iya, gitu. iya. Ada yang aku anggap CS lah ya. saya sahabat, kayak pulang-pulang beli rokok gitu. Sebel kami Ke kura-kura jalan Iya, ke warung. Tapi menurutku pribadi pilihan yang kami kali itu tepat sih. Karena kalian tahu gak sih Kak Adel sama Kamika nih, tingkat kematian bunuh diri di Jepang itu paling tinggi karena apa?
karena kesepian tahu. Makanya kami Mikael ini berani cerita ke hewan, ke kura-kuranya, ke rubahnya, atau mungkin ke burungnya. Itu sebenarnya pilihan yang tepat untuk menghindari ya. Semisal kami Mikael udah meninggal, kita nggak mungkin kan ngundang kakak di sini. Iya, ngundang hewannya juga nggak mungkin. Iya, nggak kan? mungkin. Itu dia. Jadi cukup penting juga sih. Emang benul kan? Betul Betul ya. Emang kan? betul. Betul. Iya, emang betul sih kalau menurut aku gitu. Karena jadi kayak beban kita tuh ada yang kita lepasin ke hewan sedikit Benar, gitu, benar, cerita. benar, Jadi nggak kita tumpuk gitu Iya, kan. benar. Setuju. Oke, kalau Kamika sendiri sering kesepian gak sih? Kan ada hewan ya di rumah, ada rubah, ada kura-kura. Iya benar tuh kak. Kan aku- emang banyak peliharaan kak Mikael nih di rumah. Mm-mm. Tapi apakah kak Mikael masih merasa sendirian atau lonely gitu? Karena physically kan mereka nggak manusia gitu kan Iya, kak, nggak nggak bisa ngerespon balik gitu. Ah, itu dia nyambung ke yang tadi. Jadi kadang-kadang tuh aku kesepian sih pasti ada ya, karena itu normal kan untuk seorang manusia, nggak ada manusia lain tuh kan kesepian normal. Duh, bener. Nah makanya aku kayak so asik aja gitu sama hewan-hewan aku, apalagi sama si penunggang gula, tau nggak? Penunggang Siapa gula. tuh? Sugar glider. Kak Mikael, aduh. Sugar glider. Penunggang gula ya? Sugar gliderku kan namanya Mitski kan. Oh, Nah Mitski itu Mitski. kadang suka datang malam-malam gitu, kayak aku mau tidur kan ngeliatin plafon doang gitu kan. Kan itu ngerasa kesepian banget kan. Benar, Nah, benar, Mitski benar. tuh Oke. Mitski tuh suka datang cit gitu. Oh gemes gitu. yang ini. Manggilnya cicit ya. Iya, Oke, Mitski. oke, oke, Terus oke. aku ajak ngobrol sampai kadang ketiduran. Makanya Sugar Glider sebelum Mitski tuh meninggalnya sebenarnya karena kelalaian aku juga. Oh kenapa tuh kak Kegencet. Mikael? Oh Tidur. kegencet. Kencet. Gila, Kencet kenapa? kok Kencet bisa apa? Pas tidur tuh aku BMTH, sleepwalking maksudnya. Oke. Oh kita kan ngelindur terus kayak tiba-tiba aku ganti posisi gitu. Mitski bukan Mitski, sebelumnya Mitski tuh Ray namanya. Oh namanya Ray. Itu dia pindah ke sebelah perut aku, jadi pas aku berguling Iya. dia kayak kena ini itu stum Aduh. roller gitu. Gepeng dia, Setrum ya? gepeng. Siapa sih kak nama Sugar glider yang sebelum Mitski itu? Iya Ray. Ray. Oh, Ray. Namanya Ray. Oh rest in peace Dia ya tuh buat Ray. half Sugar Glider, half Jameson. Oh, asik ya berarti Anaknya orangnya. iya, asik. Anaknya party banget. Anaknya party banget. Oke lah. Ya gitulah, gimana. Oke. Terus ini Kamika, bisa gak sih kasih tips buat jinakin hewan peliharaan nih? Kan Kamika pasti punya rubah dan lain-lain. Itu kan hewan-hewan yang susah dijinakin kan? Nah itu gimana tuh cara jinakinnya di rumah? Sebenarnya kalau PDKT sama hewan itu tergantung love language hewannya itu ya. Oh, Love language. hewan punya love language ya Oh, kak. bisa Menurut ya? aku sih ada ya gitu. Menurut Oke, aku gimana ada tuh, sih. Kak? Kalau misalkan rubah itu meskipun dia wataknya tengil gitu, cuma dia tuh anaknya kayak physical touch banget. Oh, aku juga ngerasa vibes-nya rubah itu kayak suka ngerangkul. Nah iya gitu, kayak dia kan suka main-main karena dia tuh physical touch sama quality time. Ah bener banget tuh kami. Nah jadi kayak mungkin awalnya dia nggak mau kita pegang, nggak mau kita elus gitu. Cuma lebih ke gengsi gak sih kak? nah iya, Kalau rubah seiring-iring Iya. kayak kita kasih makan, kita bonding gitu. Heeh. Dia tuh nanti mau, dan dia malahan kayak lebih clingy dia gitu Iya. daripada aku gitu. Berarti kayak she fell harder gak Nah, sih kalau kata anak Gen Z iya. sekarang? I fell Adele. first, she fell harder. Harder. Shit Gitu. man, keren banget. Iya, kalau Rubah kura-kura itu kan kayak dia sebenarnya bisa semuanya sendiri, cuma dia harus selalu pengen dibantu gitu loh. Oh. Dia act of service kalau kura-kura. Oke, oke, Kayak oke. misalkan dia lagi ke Gramedia mau ngambilin buku, kita ambilin. Oh, Nggak manja. mungkin ya kura-kura. Manja ya, kura-kura Iya. juga berarti. Manja kayak dia tuh sebenarnya bisa gitu, cuma dia pengen dibantu gitu untuk makannya, untuk kayak dari kolam dan mandinya gitu. Oke, kami Wah Kak. gila, banyak banget ya banyak kak lah. tips menjinakin Menjinakin. hewan peliharaan. Nah, aku ada nih temen aku nih susah nurut kalau dibilangin. Kayak dia tuh semalam suntuk bikin aku nggak tidur cuman buat dengerin cerita dia disakitin pasangannya. Kalau untuk itu Ada kan jenisnya tips nggak babi sih, Kak? berarti ya. bener. Orang-orang yang udah kita bilangin tapi dia kayak malah ngeyel terus, cuman kayak dia curhat terus, itu kan kayak wah babi bet nih gitu. Udah bukan batu lagi Udah berarti bukan ya. batu ini babi. Udah babi. Gitu. Udah babi Udah ya. butan lagi kan. Itu ada baiknya di kan ya selayaknya babi kan diternakin, dikasih diternak, pakan ya. kasih pakan, sembelih. Sembelih. Bener banget, bener Itu banget. satu-satunya cara ya. Satu-satunya cara buat temen kayak babi. Oke. gitu. Kayak seenggaknya dia bisa berguna bagi sekitar Nah, lah. Iya. Benar. Sumanto Setuju. tuh dimakan. Gimana? Seru banget sih pembahasan kali ini ya dari kami KL Pengkor. Seru banget gak sih Kak Adel? Ah parah seru banget. Kayaknya ini experience banget, new experience buat aku karena ngomongin peliharaan kayak rubah dan lain-lain itu dirawat di rumah tuh kayak something new ya, rubah loh.
Berarti Karena kan aku ngambil ini interestnya dari kayak orang-orang Dubai tuh kayak mereka di apartemennya melihara singa. Bener, Melihara iguana. bener. Thank you ya BTW ya udah ngundang aku di Klik FM. Seru banget kok. Oke Kak Mikael. Oke Kak Mika, sebagai penutup nih, biasanya kan hewan peliharaan tuh mencerminkan pemiliknya. Kalau pemiliknya suka makan ternak warga, kira-kira cocok pelihara apa ya? Nah, itu kalau pemiliknya suka makan ternak warga, kayaknya pelihara babon cocok deh itu. Soalnya Kok biar babon? dia Babon. sefrekuensi gitu kan. Kayak babon. Kayak pemiliknya juga. Tapi babon itu kan emang pemakan daging juga. Iya, kan? pemakan daging. Kayak cocok sih emang. Daging Wahyu A5 itu. Jadi kayak udahlah, makan ternak aja sama kayak peliharaannya gitu. Oke Kak Mikael Pengko, terima kasih atas waktunya ya. Oke Clickers, gak kerasa nih kita udah nemenin waktu santai kalian semua. Saatnya saya El pamit dan Adele Repaint. kita kembali lagi di acara kosan minggu depan. Selamat bersantai semuanya. Dadah. 103,4 FM Klik Radio, setiap alunan suara pasti ada cerita. Kamu bosan? Dengerin kosan aja. Kosan kok didengerin? Ini beda. Kosan, komunikasi santai.